Bank BRI tidak terpercaya, nggak mungkin bisa bertahan sampai 100 tahun lebih di Indonesia. Berarti orang sudah tidak ada yang menyaksikan keeksistensian Bank BRI di Indonesia. Sangat terpercaya sekali. Baik. Tuh. Itulah tadi Pak Akbar untuk Briefast Remittance, fase singkatannya seperti itu. Fase-nya tadi saya ulangi, berarti F itu fleksibel. Fleksibel, A akurat. akurat, S secure, T trusted. Jadi fleksibel, akurat, aman, terpercaya. Tuh, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Jadi kita Bank BRI itu memang mengembangkan sistem yang mendekati sempurna. Mendekati sempurna. Kesempurnaan yang Hanya milik Allah. Tuhan. Hampir perfecto. Jadi jangan takut teman-teman BNI semua, kalau mau kirim uang melalui Bank BRI itu sudah sangat bagus, aman, terpercaya, fleksibel, dan akurat. Lalu layanan Briefast Remittance itu mencakup apa aja sih Pak sebenarnya? Jadi ada macam-macam ya, kita tadi udah sebutkan. Yang penting transfer beda mata uang atau cross currency. Kita tuh ada yang namanya incoming transfer. Oh, incoming. Bahasa Inggris lagi nih. Bahasa Inggris lagi. Saya kalau agak bahasa Inggris agak-agak harus bertanya. Ada tanya lagi apa? Incoming, in masuk. Oke. Coming datang ya. Jadi transaksi yang datang masuk ke Indonesia, masuk ke Bank BRI. Jadi semua transaksi yang masuk ke BRI dari bank manapun, transfer dari bank manapun, itu kita sebut incoming transfer atau incoming remittance. Nah, incoming sendiri kita ada macam-macam nih Pak. Jadi ada incoming yang kita pergunakan untuk trading, misalkan kita ekspor impor itu ada. Lalu ada juga transaksi incoming yang kita khususkan untuk teman-teman PMI, pekerja migran Indonesia. Nah ini. Jadi incoming itu intinya uang dari luar. Uang dari luar negeri atau dari luar lah, bisa dari dalam negeri juga bisa. Jadi yang masuk ke Indonesia, betul. Itu termasuk pengiriman uang dari teman-teman BNI semua. Iya. Gitu. Iya. Nah kalau ada incoming berarti ada yang keluar. Ada yang keluar. Namanya apa tuh Pak? Yang keluar berarti namanya outgoing. Outgoing. Udah keluar, outgoing, suruh pergi. Suruh pergi, uang itu suruh pergi pokoknya. Itu outgoing transfer pun kita juga melayani Pak. Melayani juga. Bisa untuk outgoing transfer dalam rangka untuk kebutuhan perdagangan, misalkan trade finance boleh, ekspor impor. Lalu juga untuk kepentingan untuk individual itu juga boleh. Misalkan nih kita punya anak atau orang tua yang sedang ada di luar negeri atau yang sedang kuliah di luar negeri, kita bisa transfer nih untuk jajannya bulanan tuh. Kita bisa transfer tuh seperti itu. Yang penting kita pastikan nomor rekening dan ada satu lagi Pak namanya, ada kode SWIFT. Kode SWIFT. Nanti kita akan bahas satu persatu lah Pak. Jadi kalau outgoing itu misalnya nih ada teman-teman semua yang anaknya lagi kuliah di luar, betul. Ada temannya, saudaranya yang ingin mengirimkan uang ke luar negeri, bisa melalui Bank BRI juga. Jadi lumayan lengkap ya. Lumayan lengkap Pak. Walaupun kita Bank Rakyat Indonesia, kita ini tetap memfasilitasi semua keperluan dari masyarakat Indonesia. Makanya itu kita sebut Bank Rakyat Indonesia. Betul. Ini yang penting. Jadi udah layanannya terbaik, fiturnya juga lengkap ya. Fitur lengkap Pak. Fitur lengkap sekali. Oke. Saya dengar-dengar itu jadi Briefast Remittance itu bisa dilayani untuk incoming dan outgoing ya Bro? Ke semua negara-negara, khususnya negara-negara yang katanya ini Bank BRI ini memiliki perwakilan luar negeri Pak. Betul. Nah itu di mana aja tuh Pak? Banyak sekali, kita punya banyak perwakilan di luar negeri, ada di sekitar 6 negara kita. Atau mungkin bisa saya jabarkan dulu, Bank BRI sendiri kita mempunyai unit kerja luar negeri. Jadi kita punya kantor Bank BRI ini di luar nih Kak. Kantornya bukan perwakilan ya? Bukan perwakilan, ini ada kantor cabang. Kantor cabang. Yang bener. pertama kita ada di New York. Wah, New York di Amerika ya Pak. Amerika. Ya. Lalu ada juga kita di Singapura. Singapura kita ada. Lalu kita punya di Timor Leste. Wah. Kita punya. Lalu kita sekarang ini di Hong Kong kita mempunyai kantor perwakilan. Representative office di Hong Kong.
Lalu satu lagi kita akan buka nih, nanti kita buka nanti lah kalau kita sudah live. Kita masih punya satu rahasia lagi nih, kantor yang akan kita buka di luar negeri. Oh, jadi Bank BRI itu akan buka kantor cabang lagi di luar Buka negeri. lagi Pak, di ya? kantor cabang di luar Nah, negeri, Pak. ini, Kita stay tunggu tune. nanti. Mungkin nanti di sesi-sesi berikutnya kita Sesi akan berikutnya kita akan kupas. kita akan kulik lagi. Kulik Oke. lagi. Oh, itu kantor Itu cabang. Kantor cabang. Kalau perwakilan Perwakilan BRI itu apa? perwakilan ada lagi, Pak. Jadi tadi yang seperti saya bilang, BRI khusus melayani transaksi incoming remittance atau transaksi masuk dari luar negeri ke Indonesia untuk kawan-kawan PMI, pekerja migran Indonesia. Oke. Untuk kawan-kawan PMI. Baik. Jadi kita menempatkan orang di luar negeri, di negara-negara yang banyak PMI-nya nih, untuk membantu mereka bagaimana memfasilitasi transfer uang mereka dari negara sana ke Indonesia buat keluarganya atau buat menabung. Menabung. Yang Oke. pertama kita punya di Malaysia, Pak. Malaysia Kita punya ada 3 orang perwakilan kita di Malaysia. ada 3 orang. Itu di kota apa itu, Pak? Di Malaysia Malaysia itu kan terbagi tuh. Iya. Kita ada yang di Malaysia Barat ada 2 orang, lalu di Malaysia Timur yang di Sabah dan Sarawak ada 1 orang. 1 orang. Ada 1 orang. Jadi Nah, ini dicatat nih teman-teman. Di barat itu berarti sekitaran Kuala Lumpur. di sekitaran Kuala Lumpur, betul. Yang di timur sekitaran Sabah dan Sarawak. Nanti Sarawak. di akhir nanti kita coba kasih ini ya kontak personnya ya. Betul. Nanti kita kasih kontak person berikut nama-nama perwakilan Betul. Bank BRI di luar negeri supaya teman-teman bisa langsung menghubungi. Iya, Mau tanya-tanya, mau mengenal lebih dalam Bank BRI, Betul. silakan. Kami sangat terbuka. betul. Di telepon aja, WhatsApp, lewat apapun, email nggak ada masalah. Kalau perlu video call boleh, Pak. Oh, video call Video call boleh. boleh, nggak ada masalah. Siapa Benar, tahu video lebih call. kenal lebih dekat kan nanti kan. Iya. Jadi Oke. apalagi situasi sedang lockdown, Betul. video call salah satu cara yang paling aman untuk melakukan komunikasi. Tadi di Malaysia. Malaysia. Lalu kita ada lagi di Saudi. Oh, di Di Saudi Arabia kita punya ada 2 orang kita ditempatkan di Saudi Arabia. Orang, oke. Yang pertama kita ada di mana namanya? Di ini mungkin. Kok Ibu saya- kotanya di Riyadh Ibu- ya? di Riyadh. Oh, di Riyadh. Oke. Di Riyadh kita ada 1, lalu 1 lagi kita ada di Jeddah. Di Jeddah. Nah, di Riyadh dan di Jeddah ada 2 orang kita tempatkan di Dua. Saudi. Yang pertama di Riyadh dan di Jeddah. Nanti kita kasih kontaknya juga. Jadi teman-teman kan banyak nih di Malaysia, di Saudi itu ada banyak kan, makanya kita tempatkan orang di sana. Lalu yang ketiga kita ada di Uni Emirat Arab, Uni Arab Emirat lah, kita sebutnya UAE. UAE. Itu kita ada 1 orang sementara ini di sana di Dubai. Di Dubai kita ada orang di sana. Nah, ini di Dubai. Jadi Dubai. selain di Saudi ada juga perwakilan di Uni Emirat Uni Arab. Emirat Arab Oke. di Dubai. Lalu selain itu kita punya di Korea Selatan. Korea Selatan. Korea Selatan kita punya ada 1 orang juga di Korea Selatan. Lalu setelah Korea kita ada Taiwan. Di Taiwan. Di Taiwan kita juga punya ada 2 orang di Taiwan 2 ya. orang. Yang 1 di Taipei, lalu yang 1 lagi di Kaohsiung. Kaohsiung ya, Kaohsiung namanya ya. Oke. Jadi di 5 negara ini kita punya, Pak. Ada perwakilan, nanti ada kontak person. Jadi mereka tugasnya adalah untuk memfasilitasi teman-teman PMI yang mau bertanya, Pak, bagaimana saya mau melakukan pengiriman uang, Pak, bagaimana ini nilai tukar saya terhadap rupiah, seperti itu. Mereka akan memberikan advice bagaimana caranya melakukan pengiriman uang yang secara benar dan aman. Oke, jadi Seperti kalau itu. saya perhatikan itu memang BRI mau mengirimkan perwakilan ke negara-negara yang banyak PMI-nya, Pak. Betul ya? sekali, betul sekali. Oke, jadi itu tujuannya untuk membantu teman-teman kita yang ada di luar negeri. Betul, Oke. betul. Itu dari ke-5 negara itu, Pak. Dan 1 lagi, Bank BRI ini memiliki perwakilan khusus untuk remittance atau khusus untuk pengiriman uang, kantor pengiriman uang. Wah. Kita punya Ya, juga, Pak, ada di Hong Kong. Mungkin teman-teman yang di Hong Kong nanti Baik. udah sedikit akrab mungkin ya dengan ini kantor Bank BRI yang di Hong Kong. Kita sebutnya BRI Remittance Company atau BRC kita sering sebutnya. BRI Hong Kong. BRC. Seperti itu, Pak. Jadi kita ada 5 perwakilan di negara-negara tersebut plus 1 anak perusahaan BRI yang khusus bergerak di bidang remittance. Baik. Itu. Jadi kalau saya recap itu perwakilan itu di Malaysia ada 3. Malaysia ada 3.
Arab Saudi ada 2, Arab Saudi ada 2, Uni Emirat 1, Uni Emirat ada 1, kemudian di Taiwan. Taiwan Taiwan ada 2, 2 orang, ya. di Korea Selatan Korea Selatan ada 1. ada 9 orang 9 orang. teman-teman. Saya lupa Pak, karena banyaknya informasi atau pertanyaan dari teman-teman PMI yang ada di teman-teman tenaga magang seperti kita sebutnya Pak. Tenaga magang yang ada di Jepang, banyak sekali telepon berdatangan ke kami, Pak, bagaimana kalau di Jepang caranya pengiriman uang? Untuk itu kita akan kirimkan orang ke Jepang untuk perwakilan lagi Pak. Nah, bertambah lagi dari Tambah lagi. 9 jadi 10. Dalam waktu dekat ini kita akan kirimkan orang ke Jepang. Wah, luar biasa, 10 orang. 10 orang. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi, bisa langsung tanya-tanya atau Ya. mengenal lebih dekat dengan Mereka Bang semua standby 24 jam. Ganggu terus mereka, nggak apa-apa. Beri. Betul, silakan. Anytime, anywhere. Anytime, anywhere. Artinya apa itu Pak? Kapanpun, dimanapun. Ini baru saya belajar bahasa Inggris ketika masuk BRI. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Kan yang saya dengar itu untuk pengiriman uang, ya untuk pengiriman uang sendiri biasalah. Bank lain maupun perusahaan lain itu sebenarnya udah punya. Betul, betul, Nah, betul. Kelebihan Brifast Remittance-nya Bank BRI itu apa sih Pak? Oke, memang produk ini sudah banyak bank-bank lain juga yang mempergunakan ya Pak ya, kayak Ya, transfer ini hampir semua bank bisa melakukan. betul, betul. Cuman yang saya bilang di sini, siapa yang paling fokus untuk melayani transaksi remittance ini Pak? Nah ini. Jadi gimana tuh Pak? Paling fokus itu Yang pertama, dalam artian? Yang pertama kita mengembangkan sistem ini sendiri Pak. Oh. Jadi kita tidak beli sistem dari luar, kita tidak sewa sistem dari luar, tapi kita benar-benar mengembangkan sistem ini sendiri. Jadi kita fokus sistem ini adalah sistem bangunan Bank BRI yang kompatibel atau yang sudah sesuai dengan core banking sistem dari Bank BRI. Oke, jadi Ya. dikembangkan sendiri itu dalam artian dari Kita buat sendiri Pak, sistem dibuat sendiri. dibuat sendiri oleh teman-teman Bank BRI sendiri. Teman-teman memberi. Nah ini luar biasa. Jadi salah satu fitur tadi kan telah dibahas juga secure. Secure. Ini udah pasti secure karena sebenarnya Bank BRI sendiri yang mengembangkan. Betul, betul. Jadi dalam Tidak ada campur tangan pihak lain Pak. Ya betul. Jadi dalam sistem itu sendiri Cuman Bank BRI yang cuma tahu. Bank BRI yang tahu. Iya. Gak mungkin dihack gitu ya Pak. Gak mungkin ya. Tidak mungkin dihack Pak. Iya. Hanya Bank BRI yang tahu. Ini satu. Yang kedua, kita melakukan integrasi sistem antara sistem kita dengan sistem dari partner kita yang ada di luar negeri Pak. Nah ini nih Pak. Kita integrasi sistem. Keunggulannya apa nih? Jadi Keunggulan. kita Kenapa kok harus integrasi gitu ya? integrasi, disambungkan gitu Kenapa ya, kok Pak, harus ya? disambungkan sistemnya? Kenapa? Kalau zaman dulu orang kirim duit mungkin 2-3 hari baru sampai ke Indonesia. Ya, Karena ya. sistemnya sana sendiri, sistem Bank BRI sendiri, lama ini nanti. Betul, apalagi Lama. ada perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Ya, betul. Karena sekarang tadi kita sudah bilang sistem kita sambungkan dari Bank BRI dengan bank pengirim dari sana. Pada saat transaksi dilakukan di sana, kita tekan enter, uang masuk langsung ke rekening Bank BRI. Karena sistem semua yang mengerjakan, Pak. Oh, jadi online ya Pak? Online. Real time online. 24 jam. 24 jam. Betul. Jadi itu udah nggak musim lagi ya? Udah nggak musim. Tunggu 2-3 hari. Nggak nunggu lagi. Mau hari Sabtu, mau hari Minggu, mau tengah malam, asalkan sana masih buka ya tempat pengirimannya ya, masuk semua ke Bank BRI. Oke, jadi kelebihannya salah satu kelebihannya itu jadi tadi real time online. Real time online. Teman-teman mau kirim kapanpun, dimanapun, selama di sana buka, Bank BRI pasti buka juga 24 jam. Uang Iya. langsung sampai. Betul. Nah itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua itu apa tadi. Pak? Lalu selanjutnya tadi Pak, karena kita benar-benar fokus, kita nggak tanggung-tanggung Pak, kita kirimkan 10 orang keluar sana Pak untuk membantu rekan-rekan yang ada di sana kalau masih kebingungan. Oh, baik, Seperti apa. baik. Mungkin kalau dari sana mau telepon ke Indonesia, mau tanya-tanya kan susah ya. Iya. Nggak tahu mau nelponnya siapa, mau tanyanya tentang apa. Kalau di sana, itu teman-teman kita yang kita kirim keluar, mereka sudah datang ke komunitas-komunitas tertentu, komunitas-komunitas orang Indonesia, lalu bisa di perwakilan kantor Indonesia seperti kedutaan atau KJRI atau KDEI. Mereka sudah datang ke sana semua. Mereka biasa memberikan sosialisasi tentang tata cara pengiriman uang.